Keputusan invasi darat Amerika Serikat ke Iran telah diambil di tingkat tertinggi. Bahkan target utama operasi militer besar pun sudah ditetapkan. Para ahli Amerika meyakini di balik diplomasi, Donald Trump telah memulai invasi itu. Sehari sebelumnya, pada hari Kamis, Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa ia menangguhkan serangan terhadap sektor energi Iran selama 10 hari lagi hingga 6 April agar negosiasi damai dapat berlangsung. Trump menegaskan permintaan itu berasal dari Iran. Namun Teheran dan bahkan para mediator dalam negosiasi menegaskan bahwa Iran tidak pernah meminta jeda kepada Trump. Sebaliknya, Iran sepenuhnya menolak tuntutan Donald Trump dan bahkan memobilisasi 1 juta warga ke dalam tentara dan barisan Korps Pengawal Revolusi Islam untuk menghadapi invasi darat Amerika. Selain itu, Amerika Serikat juga tiba-tiba mengumumkan pengiriman 10.000 tentara tambahan. Dan di Pentagon bahkan sempat memberi isyarat tentang objek mana saja yang siap direbut pertama kali oleh tentara Amerika Serikat. Semua itu akan kita bahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon dukung channel YouTube ini dengan like, subscribe, dan mungkin juga dengan menjadi sponsor atau memberikan donasi. Semua tautan dan informasi tentang cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa juga follow kanal Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi video. Jadi beberapa media Amerika dengan mengutip sumber mereka di Gedung Putih dan Pentagon menyatakan bahwa keputusan tentang invasi darat Amerika Serikat ke Iran sudah diambil dan semua hal lainnya hanyalah debu peperangan. Trump misalnya menunda serangan ke sektor energi selama 10 hari lagi atas permintaan Iran. Bahkan para perantara dalam negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran menyatakan bahwa Teheran tidak meminta Washington untuk menunda serangan terhadap fasilitas energi negara itu. Trump menyatakan bahwa tenggat waktunya selama 48 jam yang sudah berakhir. Saya ingatkan pada hari Senin lalu. Sekarang diperpanjang hingga 6 April. Pada akhirnya, pejabat dari Teheran menyatakan bahwa Iran tidak pernah meminta jeda selama 10 hari apapun. Mereka menolak rencana 15 poin Trump untuk mengakhiri perang dan tuduhan serangan pada infrastruktur energi mereka. Mereka cuma bilang, jeda apa Trump? Kamu ngomong apa? Padahal awalnya kamu ancam ultimatum 48 jam, kalau tidak, serang sektor energi. Setelah 48 jam, Trump berkata, saya beri 5 hari lagi, jika tak ada perkembangan, saya pasti menyerang. 5 hari berlalu, Trump bilang, saya beri 10 hari lagi. Ini seperti lelucon. Nanti dia akan bilang, saya beri 5 hari lagi. Para perantara mengatakan Amerika Serikat menawarkan rencana perdamaian 15 poin yang intinya mengusulkan pencabutan sanksi sebagai imbalan atas konsesi Iran atas semua isu yang diperselisihkan, termasuk program nuklir dan rudal, serta dukungan terhadap kelompok bersenjata regional, Hamas, Hizbullah, Houthi, dan poros perlawanan di Irak. Pejabat Iran mendesak Amerika Serikat mengurangi tuntutan berlebihan sebelum setuju bertemu membahas gencatan senjata. Mereka juga menolak membahas program rudal Iran sebagai titik awal negosiasi dan tidak ingin berkomitmen untuk menghentikan pengayaan uranium secara permanen. Mereka bilang mungkin hanya untuk sementara waktu saja. Para mediator menyatakan peluang keberhasilan gencatan senjata rendah karena Iran dan Amerika Serikat mengajukan tuntutan maksimalis yang tidak diterima pihak lain. Pada akhirnya, risiko perang darat dan perang sementara semakin besar. Pentagon sedang mempertimbangkan kemungkinan mengirim tambahan 10.000 tentara lagi ke Timur Tengah untuk memperluas opsi militer Presiden Trump. Kontingen 10.000 pasukan darat ini mencakup infanteri dan kendaraan lapis baja. Kontingen ini akan menambah sekitar 5.000 marinir dan ribuan pasukan terjun payung dari Divisi Lintas Udara ke-82 yang sudah dikirim. Saat ini, lokasi pasti pasukan di Timur Tengah masih belum jelas, namun kemungkinan besar mereka akan berada dalam jangkauan Iran dan Pulau Khark, yang merupakan pusat ekspor minyak penting di lepas pantai Iran. Donald Trump sering menyatakan akan membuka Selat Hormuz dengan atau tanpa sekutu. Kini, Gedung Putih pun tak membantah kemungkinan itu. Contoh kutipan Wakil Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kirilova.
Pernyataan soal pengerahan pasukan akan disampaikan Kementerian Pertahanan. Seperti telah disampaikan, Presiden Donald Trump selalu punya semua opsi militer. Namun, Pulau Khark hanya salah satu opsi operasi darat Amerika Serikat. Menurut Axios, Donald Trump sedang mempertimbangkan sejumlah opsi eskalasi militer dalam hubungannya dengan Iran, beberapa di antaranya terkait dengan pulau-pulau strategis di Teluk Persia. Pentingnya pulau-pulau tersebut terletak pada kedekatannya dengan Selat Hormuz dan dalam beberapa kasus perannya dalam industri minyak Iran atau pertahanan militernya. Donald Trump menargetkan untuk merebut dan menguasai pulau-pulau Iran tersebut. Pentagon sedang mengembangkan opsi militer untuk melakukan serangan penentu dalam perang, termasuk operasi darat dan pengeboman. Di antara rencana yang sedang dipertimbangkan terdapat proyek-proyek yang berkaitan dengan berbagai pulau di Teluk. Dan karena itu, selanjutnya saya mengusulkan untuk membahas mengapa Amerika Serikat begitu berfokus pada pulau-pulau tersebut. Mari kita bahas pentingnya pulau-pulau itu. Pertama, Pulau Khark terletak 24 km dari pantai Iran dan menyumbang sekitar 90% ekspor minyak mentah negara itu. Di pulau tersebut, yang sangat penting untuk wilayah ini, terdapat cadangan air tawar. Hal ini mendukung kehidupan penduduk tetapnya dan infrastruktur utamanya. Di pulau itu ribuan orang tinggal, mayoritas pekerja minyak. Perairan dalam sekitar pulau memungkinkan kapal tanker minyak besar berlabuh. Penguasaan Pulau Khark bisa segera menghentikan ekspor minyak Iran yang dalam porsi besar dikirim ke Tiongkok. Namun, menyerbu dan mempertahankan pulau itu akan membuat pasukan Amerika jadi sasaran tembakan langsung Iran. Target kedua adalah Pulau Larak yang terletak di titik tersempit Selat Hormuz dan merupakan titik ekspor utama bagi industri minyak Iran. Iran menggunakan Pulau Larak yang memiliki jaringan bunker dan kapal perang cepat yang mampu menghancurkan kapal kargo untuk mengawasi Selat Hormuz dan mempertahankan kendali atasnya. Perebutan Pulau Larak dapat membatasi kemampuan Iran untuk mengejar kapal di selat dan menanam ranjau, serta mungkin membantu Amerika Serikat menembus kendali Iran atas pergerakan kapal melalui selat tersebut. Tujuan ketiga adalah Pulau Abu Musa dan pulau-pulau kecil Ton di sekitarnya. Pulau-pulau itu berada dekat pintu masuk barat Selat Hormuz antara Iran dan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab mengklaim pulau-pulau itu, namun militer Iran telah mendudukinya selama 1000 tahun. Pulau-pulau ini berfungsi sebagai pos terdepan Iran yang dilengkapi dengan rudal, drone, dan sarana penebaran ranjau. Perebutan pulau-pulau ini memberi Amerika Serikat kendali strategis dekat selat dan membatasi kemampuan militer Iran di wilayah itu. Nah, di sini ada hal yang menarik. Pada hari Rabu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyatakan bahwa intelijen Iran menduga musuh-musuh Iran dengan dukungan salah satu negara di kawasan sedang mempersiapkan operasi untuk menduduki salah satu pulau Iran. Kemungkinan besar Ghalibaf merujuk Uni Emirat Arab dan klaim mereka atas Abu Musa. Dan di sini Uni Emirat Arab sudah menyatakan bahwa mereka siap mengirimkan angkatan laut mereka ke selat untuk operasi bersama dengan Amerika Serikat. Tujuan lainnya adalah Pulau Qeshm. Ini adalah pulau terbesar di Teluk Persia yang terletak di lepas pantai selatan Iran. Di pulau inilah di terowongan bawah tanah disimpan rudal anti kapal, ranjau, drone, dan alat serang lainnya. Kalian pasti pernah lihat rekaman orang Iran yang menunjukkan terowongan panjang tempat penyimpanan, sebagian besar direkam di Pulau Qeshm. Dulu Pulau Qeshm adalah surga wisata karena keindahan alamnya, tapi orang Iran telah mengubahnya menjadi pangkalan militer besar. Namun pulau itu sangat besar sehingga sangat sulit direbut. Namun sementara itu, Iran mengumumkan bahwa mereka telah memobilisasi lebih dari 1 juta penduduk negara itu jika terjadi invasi darat oleh Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan Korps Pengawal Revolusi Islam. Menurut mereka, pasukan darat Iran makin ingin menciptakan neraka bersejarah bagi orang-orang Amerika di negara itu. Menurut kantor berita Tasnim, pemerintah menerima banyak permohonan dari pemuda Iran yang ingin bergabung dengan milisi Basij, Korps Pengawal Revolusi Islam. Dan tentu saja, keangkatan bersenjata reguler.
Sampai di sini dulu. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi apapun, langganan berbayar atau sponsorship di YouTube, atau melalui platform PayPal, dompet kripto, pokoknya semua informasi rekening tersedia. Cara melakukannya, semua tautan ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa berlangganan kanal Telegram Peci News lewat tautan di deskripsi. Jaga diri, sampai jumpa.